Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Mitra Indonesia. Di sini saya berkesempatan mendapatkan tugas wawancara kewirausahaan, dan kebenaran yang saya wawancarai adalah kawan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Adis Sindiawati, NPM 2150939. Selanjutnya, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan melakukan wawancara terhadap kawan saya sendiri. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai tugas kewirausahaan, dan kebenaran saya memiliki teman yang mempunyai bisnis kecil-kecilan kewirausahaan, punya dia sendiri. Jadi di kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terhadap teman saya, yaitu silakan memperkenalkan nama. Ya, halo, selamat pagi. Saya Iva Nadia Jovita. Saya pemilik usaha UMKM di bidang konter pulsa, dan alamatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo di depan Gang 57. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Dea melakukan wirausaha buka konter ini? Kalau dihitung-hitung saya buka konter dari 2019. Jadi kalau dihitung dari sekarang sekitar 4 tahun ya, 3 Iya. tahun ya. 3 tahun kurang. 3 tahun kurang. Ya, disitulah saya mengelola usaha saya dari sejak 2019 sampai sekarang. Ini kalau boleh tahu, usahanya ini ada nggak sih kayak suka duka naik turunnya dari buka konter tersebut? Kalau sukanya udah pasti ya banyak peminatnya sih, karena kan sekarang dunia digital, jadi semua itu serba ada, kayak GoPay, ShopeePay itu alhamdulillah peminatnya banyak, penggunanya juga banyak. Nah kalau dukanya ya itu tadi, ya karena namanya orang jualan kadang sepi, kadang rame, dan di situ juga banyak persaingannya ketat gitu. Jadi di daerah rumah juga banyak yang punya usaha seperti itu. Jadi dukanya ya itu tadi, Kayak persaingan antara tetangga. Iya, betul. Konter satu ke satu yang ya lain. betul. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang bikin motivasi Dea buat buka konter ini sendiri? Motivasi saya itu kan sekarang itu semua tuh serba digital, semua tuh pasti butuh yang namanya kuota, butuh pokoknya yang berbau-bau dengan digital. Nah akhirnya saya memutuskan untuk mempunyai usaha yang bisa memfasilitasi orang untuk memenuhi kebutuhan digital mereka. Nih, kalau di konter sendiri tuh ada nggak sih kayak usaha buat kirim uang, kayak jasa kan biasanya ada nih yang nggak punya ATM, nggak punya apa buat ngirim uang, atau kerjasama sama mitra Shopee, mitra Bukalapak, mitra Iya. Tokopedia. Iya, saya bekerja sama dengan beberapa mitra-mitra seperti itu, seperti contohnya Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Betul. Ini kalau boleh tahu lagi, kalau buat rencana kedepannya apa sih yang mau dikembangin dari usaha Dea? Apakah mau nambah atau Dea tetap di usaha yang sama, atau mau buka lagi nih, nyoba yang baru? Kalau saya pengen sih buka usaha yang saya ini suka dengan hal-hal yang baru, kayak dan mengikuti zaman. Sekarang kan zamannya perusahaan-perusahaan yang startup. Nah, jadi saya tuh ada rencana untuk buka usaha thrifting. Tahu kan Mbak thrifting? Kayak contohnya baju-baju bekas dari luar negeri. Itu menurut saya untuk sekarang, untuk zaman sekarang tahun ini tuh kayak kebanyakan diminati oleh anak-anak muda gitu, anak-anak kuliahan seperti mbaknya gitu. Jadi saya ada rencana untuk buka usaha thrifting. Dan itu kan biasanya kalau buka usaha seperti itu jangka
jangka waktunya insya Allah bisa bertahan lama. Dan itu juga nggak cepet basi, nggak Iya, cepet ini ya. benar, Jadi dibandingin- tetap berjalan gitu ya. Dibanding makanan, dibandingin yang lain, kayaknya efisiensinya tinggi. Kalau makanan cepet basi, misalnya kalau nggak laku harus dimakan, kalau nggak Iya. kasih orang biar nggak basi. Iya betul Mbak. Buat Mbak Deanya nih, kan tadi ditanya rencana kedepannya gimana. Tapi kan ada katanya nggak mau maksudnya ya mau menambahkan modal usaha atau menambahkan usaha lainnya, tapi di bidang beda. Ini kan di bidang konter pulsa ya. Nah kalau buat konter pulsa ini sendiri, buat kedepannya ada nggak sih kayak saya mau nambah cabang nih, atau saya mau nambah orang nih buat pekerjaan saya biar membantu. Ya kebetulan cita-cita tuh pasti ada, pengen usaha tuh yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi. Ada rencana untuk beberapa tahun ini saya akan buka cabang sih di ruko di dekat rumah teman saya di Jalan Pangeran Diponegoro. Itu pas banget di dekat Hotel Marco Polo. Itu ada suatu lapak kecil dan memang itu disewakan ya. Semoga itu bisa membantu saya untuk mengembangkan usaha saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi rencananya itu ya udah terpikirkan gitu ya. Ya, insya Allah kalau memang ada kesempatan pasti kita mau mengembangkan usaha kita. Ada rezekinya sendiri gitu ya Iya. buat kedepannya. Percaya dan yakin kalau rezeki itu pasti ada. Buat Mbak Deanya sih, saya mau nanya kalau misalnya dari peminat orang-orang itu kebanyakan dia lebih ke pulsa atau ke kota atau buat kirim uang atau gimana? Untuk saat ini konter saya kayak peminat pembelinya itu lebih ke kuota. Kalau pulsa itu mereka jarang, paling beberapa aja. Kebetulan kalau pulsa tuh kebanyakan kayak ibu-ibu, bapak-bapak itu lebih banyak beli pulsa. Tapi kalau orang-orang yang kayak kita gini lebih ke arah kuota gitu loh Mbak. Terus juga e-wallet juga rame sih, kayak top up Dana, top up ShopeePay, Gojek. iya GoPay gitu-gitu. Itu lumayan sih Mbak, minatnya maksudnya ada aja gitu. Gitu. Nih kalau boleh tahu, ini Mbak Dea ini punya konter sendiri, ini sampingan atau emang ada kerjaan utama sendiri nih? Kebetulan itu menjadi mata pencarian saya utama untuk saat ini. Tapi mungkin kedepannya nanti saya bakal lebih baik lagi dalam membentuk karir dan sebagainya. Jadi waktu mau nanya lagi nih, waktu di zamannya COVID 2019 kan itu bener-bener masih di bawah banget tuh ya, masih di bawah, naik turun. Apa sih yang bikin Mbak ya udahlah bertahan buat di sini gitu, buat bertahan selama COVID tuh harus tetap buka gitu konter? Saya menyadari bahwa semua hal itu beresiko. Karena saya berpikir bahwa resiko itu pasti ada dalam usaha. Jadi saya punya pemikiran bahwa pantang menyerah itu harus ada dalam diri kita. Makanya saya nggak pernah namanya putus asa walaupun di tengah pandemi, karena setiap orang itu pasti punya resikonya, punya masalahnya sendiri. Jadi kita harus dijalani dengan ikhlas dan disyukuri dengan ikhlas juga. Jadi kita tuh sebagai anak muda harus ada pacuan sendiri ya. Iya. Buat iya nih harus usaha sendiri, jangan terpaku kerja Iya. sama orang, ikut sama orang. Jadi kita harus punya buat usaha sendiri lah. Iya. Misalnya buat gimana ya, buat melatih diri kita sendiri kan sebenarnya gitu. Ini kan udah lama nih udah buka, udah lama, udah bertahap segala macem. Kalau buat jejaringan luasnya gimana sih cara Mbak Dea buat promosiin konser tersebut? Banyak cara sih sebenarnya. Untuk saat ini saya tuh kayak pertama saya buka di Facebook, saya jual di Facebook, saya buka di Instagram juga, terus saya tawarin juga ke teman-teman saya untuk nawarin teman-teman yang lain gitu. Lewat WA ke WA Iya, ya. lewat ke WA dari mulut ke mulut. Terus juga kalau memang misalnya mereka punya kesempatan untuk datang ke konter, datang.
sekarang belum punya nih sosial media sendiri buat khusus. Saat ini sih ada, cuman belum terakomodir dengan baik aja. Belum aktif ya Iya. ceritanya ya. Oh, gitu. Ya udah, apa untuk wawancara hari ini saya udahin, dan terima kasih buat waktunya Mbak Dea. Maaf kalau emang mengganggu waktunya Mbak Dea. Sama-sama. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan semoga buat yang anak-anak muda termotivasi lah, bisa buka usaha sendiri dan bisa cari uang sendiri tanpa harus minta sama orang tua, ataupun selamanya mau kerja sama orang ya. Kita Bener kan banget. nggak mungkin sih seumur hidup mau kerja sama orang, jadi kan kita harus, oh ini aku harus bisa gitu. Yaudah. Walaupun kecil tapi itu ada usaha kita bosnya. Motivasi banget ini Iya. buat kita. Sukses selalu. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi